Indonesia tuh enggak takut, enggak takut, enggak takut sama siapapun. Polisi pun enggak takut. Kita orang Arab, kalau lihat di jalan polisi, kita langsung bilang, udahlah, sana ajalah. Kita pura-pura rapi, pura-pura manis. Dikira orang Indonesia tak punya nyali. Usai menjalani 2 laga di kualifikasi Piala Round keempat di Jeddah, Arab Saudi, supporter Indonesia saat ini langsung mendapatkan julukan baru. Bahkan dunia sampai menyebut supporter Indonesia seperti ini karena bisa jebol pengamanan Arab Saudi yang coba melarang mereka masuk di laga Indonesia menghadapi Arab Saudi. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Kandas sudah Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia resmi tersingkir setelah kalah dari Irak dan sebelumnya juga tunduk dari Arab Saudi dalam pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu 12 Oktober dini hari. Namun meski langkah Garuda harus berhenti, dunia kini justru menyoroti hal lain, bukan kekalahan, tapi keberanian. Sorotan itu bukan datang dari permainan di lapangan, tapi dari tribun, dari supporter Indonesia yang dianggap paling berani di dunia. Bahkan berani menembus pengamanan ketat aparat Arab Saudi yang dikenal sangat disiplin dan keras. Dianggap mustahil oleh banyak orang, tapi kenyataannya ribuan supporter merah putih yang datang dari berbagai penjuru Timur Tengah, dari Jeddah, Riyadh, Mekah hingga Dubai dan Doha, berhasil menembus pagar besi stadion yang dijaga oleh puluhan polisi bersenjata. Dunia pun tercengang. Media internasional menyebut momen itu sebagai bukti nyata bahwa cinta terhadap tim nasional di Indonesia bukan sekadar fanatisme, melainkan bentuk keberanian nasionalisme yang sulit ditandingi negara manapun. Only Indonesian fans could do this, tulis salah satu portal olahraga Timur Tengah. Mereka berani melawan aparat Arab Saudi, sesuatu yang tak pernah dilakukan supporter dari Eropa sekalipun. Sementara media Inggris, The Sun Sports, menulis, Indonesian supporters show the world that courage has no border. Supporter Indonesia dianggap sebagai fenomena sosial, bukan hanya penggemar sepak bola. Di saat banyak negara memuja kedisiplinan penonton, Indonesia menunjukkan bentuk lain. Loyalitas yang ekstrem, semangat yang tak kenal takut, dan tekad untuk hadir meskipun dihalangi oleh situasi politik dan keamanan. Menurut laporan dari beberapa saksi mata, supporter Indonesia sudah berkumpul sejak pukul 3 sore waktu setempat di luar stadion. Mereka menunggu di bawah terik matahari, membawa bendera merah putih raksasa, mengenakan jersey Garuda, dan bernyanyi tanpa henti. Namun yang terjadi justru berbeda. Panitia pelaksana pertandingan tidak membuka gerbang sesuai jadwal. Bahkan, banyak yang diarahkan berputar-putar tanpa alasan jelas. Mereka yang sudah menunggu sejak siang hari mulai gelisah ketika jam menunjukkan pukul 5 sore dan gate belum juga dibuka. Dari situlah situasi mulai memanas. Ribuan supporter yang datang dengan bus dari Madinah dan Makkah mendapati gerbang tertutup rapat. Mereka diminta menunggu padahal pertandingan sudah akan dimulai dalam waktu 3 jam. Beberapa perwakilan dari kelompok Garuda Saudi dan Garuda Qatar mencoba bernegosiasi dengan petugas. Namun hasilnya nihil. Tiba-tiba dari arah belakang, gelombang supporter lain datang berlari sambil meneriakkan yel-yel Garuda di dadaku. Suara itu menggema hingga ke dalam stadion. Polisi Arab Saudi yang berjaga panik. Mereka tak menyangka jumlah supporter Indonesia mencapai puluhan ribu orang, jauh melampaui kuota matibu tiket resmi yang diberikan. Saat itulah benturan terjadi. Beberapa supporter mendorong pagar besi dan dalam hitungan detik pagar itu roboh. Ratusan orang menerobos masuk. Sebagian diantaranya bahkan sempat mengibarkan bendera merah putih di depan aparat. Meski dianggap pelanggaran oleh pihak keamanan, dunia justru melihat itu sebagai bentuk keberanian luar biasa. Salah satu video amatir yang viral memperlihatkan seorang supporter muda asal Surabaya yang berteriak lantang, "Kami tidak datang untuk ribut.
Kami datang untuk mendukung bangsa kami. Kalimat itu kemudian dikutip oleh banyak media asing sebagai simbol keberanian anak muda Indonesia di luar negeri. Bahkan seorang komentator olahraga dari Arab News menulis, "Mereka tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, tapi mereka punya nyali. Itulah Indonesia." Pertandingan yang seharusnya berlangsung dengan damai akhirnya diwarnai kericuhan kecil di luar stadion. Tetapi setelah situasi terkendali, sebagian besar supporter tetap bisa masuk dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Meski hasil akhir mengecewakan, semangat itu tak pernah padam. Bodi Fernandes, salah satu koordinator supporter yang diwawancarai Bola.com, menjelaskan bahwa seluruh supporter sebenarnya sudah mengikuti arahan resmi. Mereka datang lebih awal, mematuhi aturan, dan berbaris dengan tertib. Namun, karena sistem buka, tutup gerbang yang tidak konsisten, kepanikan tidak terhindarkan. Awalnya semua normal, kata Bodi. Tapi tiba-tiba gerbang ditutup lagi, padahal kami sudah di depan. Dari situ mulai ricuh. Kami hanya ingin mendukung tim, bukan membuat masalah. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak supporter Indonesia yang membeli tiket jatah tuan rumah karena alokasi untuk adu Buakau fans sangat sedikit. Dari total 40.000 penonton, hampir 60% ternyata adalah supporter Indonesia. Fakta itu membuat banyak pihak terkejut sih, termasuk panitia lokal yang tak siap menghadapi gelombang fans sebesar itu. Mungkin mereka tidak menduga kita sebanyak ini, ujar Dani Nirza dari Garuda Qatar. Tapi inilah Indonesia. Dimanapun ada Garuda bertanding, selalu ada lautan merah putih. Namun kisah luar biasa itu tak berhenti di sana. Dunia kembali dibuat kagum ketika di laga berikutnya melawan Irak, supporter Indonesia kembali menunjukkan militansi luar biasa, meskipun hasil di lapangan tidak berpihak. Pertandingan Indonesia vs Irak berlangsung penuh tensi tinggi. Dan kali ini bukan hanya emosi di tribun yang membara, tetapi juga di lapangan hijau. Wasit asal Cina, Manning, menjadi pusat perhatian dan kontroversi setelah memimpin dengan sejumlah keputusan yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Dalam tayangan ulang, terlihat jelas bagaimana Calvin Verdong yang memenangi perebutan bola justru diganjar kartu kuning. Begitu pula ketika oleh Romani dijatuhkan keras oleh bek Irak Zaid di menit ke-6. Wasit hanya memberikan kartu kuning, padahal jelas-jelas pelanggaran itu berpotensi merah. Dan puncaknya terjadi saat Kevin Dick dilanggar keras tapi justru dianggap melakukan pelanggaran. Reaksi supporter Indonesia di stadion pun meledak. Botol-botol air berterbangan ke lapangan bukan untuk membuat rusuh, tapi sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. "Kami datang jauh-jauh bukan untuk melihat tim kami dicurangi," teriak salah satu supporter yang terekam kamera di tribun. Bendera merah putih tetap berkibar tinggi, seolah menjadi perlawanan simbolik terhadap keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Manning terus menjadi sorotan dunia setelah pertandingan itu. Banyak analis menyebut kepemimpinannya buruk dan tak konsisten. Bahkan komentator dari Fox Sports Asia mengatakan, Indonesia robbed by the referee, but their fans win the world's respect. Dunia menyoroti bahwa meski diperlakukan tidak adil, supporter Indonesia tetap bernyanyi sampai peluit akhir. Di tengah kekecewaan, semangat itu menjadi kebanggaan tersendiri. Bahkan setelah laga, video supporter Indonesia yang menyanyikan Tanah Airku di luar stadion menjadi viral. Ratusan orang berdiri dengan mata berkaca-kaca, mengenang perjuangan timnas mereka yang meski kalah tetap pulang dengan kepala tegak. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until